Apa saja sentimen yang mewarnai perdagangan di Bursa Efek Indonesia? Kalau kita lihat tadi Safira, semua sektor melemah, Ya. tapi pelemahan indeks harga saham gabus secara overall hanya di kisaran 0,02 sampai 0,08%. Sekarang mungkin ada agak lebih dalam lagi 0,19% ya. Apa sih yang bisa kita lihat nih dari IHSG nih, Safira? Iya betul sekali. Kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan, kalau kita lihat berkaca pada kemarin begitu ya, merosot cukup dalam begitu ya pada perdagangan kemarin. Dan kalau memang kita lihat hari ini mungkin sepertinya kalau kita melihat banyaknya begitu ya, atau misalkan kemarin sentimen begitu ya, kalau misalnya kita lihat IHSG ini tentunya masih dibayangi oleh situasi geopolitik global yang tentunya memang dibarengi oleh kondisi fluktuasi harga komoditas dan juga tentunya nilai mata uang rupiah. Dan kalau misalnya kita lihat memang nampaknya sentimen-sentimen dari luar negeri begitu cukup kuat sehingga memang di awal pergerakan IHSG itu memang cukup optimis sekali, dan kalau kita lihat memang nampaknya sudah mulai masuk ke zona merah begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat kemarin IHSG turun 1,68% atau ke level 7.164. Artinya yang terlemah sejak 2020 begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang lagi-lagi situasi geopolitik global yang belum menentu begitu ya, dibarengi oleh kondisi fluktuasi dari global sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat memang harga komoditas dan juga nilai tukar yang masih belum stabil. Lagi-lagi itu. Dan kalau kita lihat memang ada sejumlah serangkaian sentimen negatif yang turut begitu ya. Iya. Ya, kalau misalnya kita lihat memang ada sejumlah serangkaian sentimen negatif yang turut menyebabkan penurunan IHSG kemarin, dan tentunya perlu kita cermati juga, Maria. Ya kan, kalau kita lihat untuk perdagangan hari ini antara lain inflasi Amerika Serikat sebesar 3,5% year on year pada Maret 2024. Ini tentunya lebih tinggi dibandingkan Februari yang sebesar 3,2%, ataupun ekspektasi pasar di level 3,4%. Dengan begitu ini tentunya menguatkan narasi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan menjaga tingkat bunga ini tentunya lebih lama lagi. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat berkaca pada CME Fed Watch Tool, ini berekspektasi The Fed baru mulai menurunkan suku bunganya di kuartal 3 2024. Ini tentunya lebih lama dibandingkan ekspektasi sebelumnya, yaitu Juni 2024. Rencananya di half 2 ya tadinya ya, di Juni ya. Di Juni. Tapi ternyata harus mundur lagi karena memang kemarin itu di review bahwa bulan-bulan ini agak tidak mungkin gitu ya untuk menurunkan gitu ya suku bunga atau kembali menaikkan, karena kalau kita bicara inflasi pasti akan ada kenaikan inflasi nih di kuartal-kuartal pertama 2024 ini. Nah, cuman yang lebih menjadi sorotan sih sekarang kayaknya lagi lebih hangat adalah soal Iran Israel nih. Karena kemana-mana nih sentimennya, Safira. Iya betul sekali. Kalau misalnya kita lihat memang sentimen pasar yang kedua begitu ya, tentunya ini menjadi negatif di bursa global, yaitu ketegangan geopolitik yang memang semakin meningkat setelah Iran tentunya melancarkan serangan ke Israel pada 13 April 2024 lalu. Hal ini tentunya mendorong harga beberapa komoditas seperti minyak mentah, lalu emas dan juga perak. Di sisi lain juga sejumlah komoditas mengalami permasalahan supply dan juga prospek permintaan yang lebih baik, sehingga memang menjaga potensi kenaikan itu sendiri, Maria. Dan kalau kita lihat memang semua tengah melihat begitu ya pergerakannya akan seperti apa Iran dan juga Israel ini. Karena sudah banyak prediksi-prediksi yang muncul ya, kayak mungkinkah oil akan ke $100 Amerika Serikat per barel, kemudian kekhawatiran di dalam negeri juga semakin dipertajam dengan kemungkinan kenaikan BBM bersubsidi. Semua kekhawatirannya sudah semakin meningkat karena yang lagi berselisih atau lagi bersitegang tensinya ini adalah daerah Timur Tengah, di mana kita tahu di sana pusat dan sumber produksi oil global gitu ya, dan Selat Hormuz di dalamnya di pusat perdagangan juga yang kita tahu itu adalah pusat perdagangan terbesar. Jadi kita berharap sebenarnya dengan berbagai skenario, kemarin juga udah banyak ngobrol nih sama para ekonom, jangan ada skenario yang buruk lah. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut menjadi saling serang gitu ya antara Israel dan juga Iran. Betul. Nah, cuman yang harus kita khawatirkan juga nih terkait mengenai PDB Cina nih. Ini juga menarik ya PDB China ini ya. Iya, walaupun memang tadi kita diselimuti oleh sentimen negatif begitu ya, ini pun kita memperoleh sentimen positif begitu ya dari realisasi pertumbuhan ekonomi China di level 5,3% year on year, yang memang lebih baik dari perkiraan 5% year on year pada kuartal 1 di 2024. Selain itu, kalau kita lihat China Fixed Asset Investment secara year to date begitu ya juga berada di atas ekspektasi 4,5% year on year dibandingkan 4,3% year on year pada Maret 2024. Dan kalau kita lihat data-data tersebut ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi China lebih baik dibandingkan kuartal 1 2024 dari kuartal 4 2023. Ada good news ya di tengah berbagai macam sentimen. Karena kalau seandainya balik lagi nih ke soal Iran sama dengan Israel ya, kalau panjang ini kemarin menurut Pak Bambang Brojonegoro bisa saja mendorong
perekonomian Indonesia tumbuh di bawah 5%, bisa di 4,6%. Kalau skenario yang muncul adalah skenario terburuk begitu. Tapi kita berharap ya semoga ini tidak terlalu berlarut-larut. Dan balik lagi ini kan juga didrive oleh IKK, oleh rupiah gitu ya. Apalagi Safira juga tahu gitu dan juga pemirsa, rupiah kita udah di atas 16.000 sekarang nih posisinya. Seperti apa nih? Ya kalau kita lihat memang tentunya dari dalam negeri juga indeks keyakinan konsumen atau IKK ini bertahan di atas 123 pada Maret 2024. Akan tetapi kalau kita lihat pasar sebenarnya masih menantikan data neraca perdagangan Indonesia atau NPI Maret 2024. Jadi sebenarnya antisipasi pasar ini terrefleksi dari pelemahan nilai tukar rupiah yang kemarin tentunya begitu ya di perdagangan kemarin di 2,08% ke level 6.170-an per dolar Amerika Serikat. Dan itu juga kayaknya banyak pihak tentunya dari Bank Indonesia juga menjaga-jaga nih akan seperti apa tanggapannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kayaknya sih ini kalau kemarin dilihat mekanismenya apakah ada monetary policy lagi, terus gimana dengan suku bunga Indonesia begitu ya ke depannya kayaknya akan didahulukan menggunakan CADEV. Nanti CADEV-nya makin menipis. Karena itu satu-satunya sekarang untuk melakukan intervensi terhadap nilai tukar kita yang sudah di atas 16.000 begitu ya, dan ini hanya terjadi dalam waktu 10 hari, Safira, sebelum libur kita masih di 15.700-an, kemudian karena banyak tensi yang terjadi secara global, kemudian rupiah kita langsung di atas 16.000 pasca Hari Raya Idul Fitri. Oke, kita lihat mungkin sektor potensial ya, apa yang mungkin bisa diperhatikan. Ya, kalau kita lihat secara mover begitu ya di perdagangan hari ini, kalau kita lihat memang sentimen ini memang banyak sekali kalau berkaitan dengan suku bunga, tentunya berkaitan dengan properti yang kemarin juga terkoreksi 3,25%, teknologi 2,85%, dan tentunya di sektor keuangan di 2,49%. Ini kemarin turun signifikan begitu ya. Namun perdagangan kali ini sebagian saham kita lihat tadi berbalik arah begitu ya, artinya ada yang masuk di zona hijau. Sementara berdasarkan kondisi rupiah yang terus tertekan begitu ya, kita lihat saham-saham pertambangan ini dapat kembali diperhatikan karena memang cenderung masih memperoleh keuntungan bisa dibilang jangka pendek lah ya dari pelemahan signifikan dari nilai tukar rupiah. Dan kalau kita lihat juga lihat Bukit Asam, Adaro, dulu ada Bayan, lalu ada Vale yang memang terkoreksi cukup signifikan, artinya investor juga akhirnya bisa beli buy on weakness, begitu ya, itu bisa kita lihat lagi. Tapi kalau untuk dari emiten-emiten itu sendiri memang cukup terkoreksi begitu atau memang terkena dampak dari nilai tukar rupiah. Dan kalau kita lihat saham-saham berikutnya ada infrastruktur juga. Ya, kalau kita lihat ada Jasa Marga, lalu kita lihat ada Excel dan Indosat, ada juga kita lihat Adikarya, ada Nusantara yang memang mayoritas masih berada di zona merah, Maria. Dan kalau kita lihat, kalau lihat dari moversnya hari ini memang masih didominasi oleh bank-bank big cap. Kita lihat memang masih pergerakannya ada kadang BBRI dan juga BCA berada di zona stagnan. Tapi kalau kita lihat sekarang memang sudah ditutup di zona hijau dengan penguatan masing-masing. BBCA kita lihat 1,06%, BBRI 0,47%, lalu Telkom yang terkoreksi 0,31%, lalu juga ada Barito Renewables Energy yang melesat cukup signifikan di atas 5% atau di 5,69%.